Halo semua, otomotif di sini, semua tentang otomotif ada di channel ini. Ini adalah BYD Sea Lion 7 yang trim performance. Jadi ada dua trim ya yang masuk Indonesia, yang trim premium dan trim performance. Untuk harga trim performance ini dia 719 juta rupiah OTR Bekasi. Unit yang saya videokan ini ada di BYD Harmony Auto Bekasi Timur. Nah, unitnya lengkap ya. Jangan yang tertarik dengan BYD Sea Lion 7 ini ataupun unit BYD lainnya, bisa datang langsung ke showroom ataupun hubungi Mbak Desi yang ada di description. Untuk tampilan depan dia ini sama persis dengan trim premium ya. Jadi beda di dual motor. Untuk yang trim performance ini beda di pelek ukurannya dan kaliper dia berwarna merah, serta beda di jarak tempuh dan tenaga ya tentunya. Untuk tampilan depan dia karena mobil listrik jadi grillnya full tertutup rapat. Untuk detail headlamp dia ada DRL yang bentuknya J shape atau L shape ya. Dan ketika dinyalakan lampu kecil dia meredup ya. DRL-nya lampu utamanya dia LED proyektor di sisi luar yang bentuknya persegi panjang, lampu jauhnya sama proyektor di sisi dalam. Dia juga ada cornering light, di bawahnya ada tulisan BYD Tech. Untuk lampu sen, dia ini bergantian ya dengan LED DRL, nyalanya sequential. Di sini ada tempat plat nomor, ada kamera 360, kamera depan ada di atas tempat plat nomor, emblem BYD, dia chrome, emblem timbul. Dia ini tampil lebih sporty ya karena SUV. Jadi versi SUV dari BYD Seal. Derek sebelah kanan. Untuk tenaga dia ini 530 PS, torsinya 690 Nm, baterainya sendiri 82,56 kWh. Kondisi penuh dia bisa menempuh hingga 542 km, standar NEDC. Nah, dia juga dual motor ya. Jarak tempuhnya dia lebih pendek dibandingkan tipe premium mungkin karena dual motor, dan ini lebih berat ya karena peleknya lebih besar juga. Di sini dia sudah rapi ya, full tertutup rapat. Nah, ada tempat penyimpanan juga, ada front trunk atau frunk. Di sini ada alasnya juga. Ada pengisian air wiper sebelah sini. Untuk ruang mesin di sini sudah dicat ya. Tentunya sudah ada peredam juga, sudah hidrolik juga. Ditarik dua kali ala-ala mobil Eropa. Di sini wiper dia dapat dua ya saat pembelian unit, tapi saat delivery dia langsung model frameless terbaru. Jadi mobil dijemur kita tetap dapat wiper yang nggak akan getas ya. Di sini ada sensor safety ADAS. Nah, karena dia ini SUV jadi ada head-on upper fender warna hitam dop spring body. Peleknya juga dia lebih besar nih dengan ban Michelin Pilot Sport. Untuk profil ban dia 245 45R 20 inci. Bautnya 5, rem depan cakram, dan ini bahkan ada lubangnya ya di cakram depan. Warna merah juga kalipernya, ada tulisan BYD Design. Dia juga dapat card key ya atau akses kunci dari kartu. Sen spion suara body. Di sini ada aksen black glossy dan kamera samping untuk kamera 360. Nah, di sini juga blackout pilarnya mewah warna black glossy. Door handle dia model tarik dan model pop up ya. Dia baru terbuka ketika kita unlock mobilnya. Ada tulisan BYD di atasnya, ada akses marking mode pencet, di bawah dia ada aksen silver. Buka. Untuk door trim, dia ini dominan warna hitam. Di sini bahannya soft touch kulit, ada aksen abu-abu, ada aksen karbon. Door handle warna silver yang bentuknya unik, ada ambient light ya tentunya. Sampai ke sini dia soft touch loh. Armrest kulit soft touch. Untuk power window dia all auto lengkap dengan child lock, window lock. Nah, ini untuk power door lock. Electric mirror yang sudah electric retract ya tentunya. Di bawah dia ada door pocket, ada untuk membuka bagasi belakang. Premium speaker dia Dyna Audio dan bukan pintunya dia sampai bawah. Ban dashboard di sini soft touch ya. Untuk desain dashboardnya seperti ini. Nah, di sini kisi AC yang bisa dibuka tutup ya dengan geser ke sebelah kanan. Ada aksen silver, di sini ada ambient light juga, soft touch, material. Di sini ada tuas untuk membuka, kap depan, transmisi matic 2 pedal dengan footrest sebelah kiri, dan pedal gasnya dia model organ. Masuk, walaupun SUV tapi nggak tinggi ya, tetap mudah. Bahkan di sini ada head up display, ada tweeter di sini, Dyna Audio dan sensor ketika kita ngantuk. Seperti inilah tampilan dari speedometer BYD Sea Lion 7.
Sebentar, kita setting mundur dulu supaya bisa lihat setirnya juga. Untuk pengaturan speedometer, dia dari tombol yang ada di kanan setir ya. Nah, dia ini sedang charging nih. Nah, dari tombol yang ada di sini ya untuk pengaturan setir, mobil sedang charging, tampilan speedometer juga dia lengkap serta informasi-informasinya tampil di sini juga ya. Tentunya. Nah, dia juga punya TPMS. Jadi untuk keperluan yang ada di kendaraan. Nah, jadi dia diatur dari tombol yang ada di kanan setir ya. Jadi informasi semua tampil di speedometer lengkap yang seolah-olah menyatu ya dengan layar dashboardnya. Untuk setir dia model 4 palang nih. Yang menurut saya lebih sporty BYD Seal ya, ininya bulat. Mungkin akan terlihat sangat sporty sekali kalau itu ditaruh di BYD Seal 7. Di sini ada tulisan BYD, emblemnya ada airbag UCC driver. Sebelah kanan dia ada audio steering switch dan untuk pengaturan speedometer. Sebelah kirinya dia cruise control yang sudah adaptif. Di sini juga setir sudah dilapis kulit ya, tentunya leather wrap steering wheel, ada aksen silver bermotif juga di sini dan flat bottom setirnya. Di balik setir sebelah kanan dia ada pengaturan headlamp, di sini sudah auto ya, tentunya dengan fog lamp belakang, lampu sen, serta lampu jauh juga dari sebelah kanan. Sebelah kiri dia wiper nih. Sudah auto juga, intermittent yang bisa diatur interval waktunya, tapi belum punya wiper belakang ya. Karena dia ini atapnya juga kayak seamless sekali. Pengaturan setir dia tilt, teleskopik lengkap. Untuk head unit dia layarnya juga besar ya, 15 incian. Dia bisa rotated screen juga seperti ini. Kita balikin lagi. Untuk tampilan home dia seperti ini. Bisa diganti-ganti ya wallpaper dari, nah ini untuk back ataupun dari sini. Nah, dari sini nih wallpaper bisa diganti. Untuk menu dia ada di sini. Ini untuk pengaturan AC, Apple CarPlay, Android Auto, ada album, around view monitor, ada BYD Assistant. Hi BYD. I'm listening. Setting temperature aircon to the highest. The highest temperature was 33 degrees. I have changed that for you. Oke. Hi BYD. I'm here. Turn off AC. The air conditioning has been turned off. Oke, thank you. Nah, seperti itu ya untuk BYD Assistant. Kita tampil menu lagi. Tadi ini untuk around view monitor kita lihat dulu. Tampilan seperti ini ya. Dia juga sudah individual door warning. Nah, seperti ini maksudnya individual door warning tuh. Dari sini. Ini tampilan keseluruhan. Bisa ditampilkan secara fleksibel juga, mau angle mana yang kita inginkan. Ini tampilan belakang seperti ini. Kembali. Ada BYD Store, ada data monitor, ada file manager, media center, ada my car, navigation, phone, setting, smart charging. Di sini ada Spotify, ada Stingray karaoke juga, bisa karaoke di mobil ya. Ada tema, manual dan YouTube. Ini baru saja digunakan maksudnya ya. Kita lihat my car. Nah, untuk my car dia tampilnya seperti ini. Interior. Wih, bisa dibuka kacanya dari sini juga ya. Jadi kalau gabut bisa mati kalian. Seperti ini. Di sini ada open all windows, ada close all windows, ada rear view mirror, ada child lock R, RL bisa diubah-ubah, ambient light, ada seat ventilator, ada seat adjustment, ada DRL, ada lock dan untuk membuka bagasi. Tuh seperti ini ya tampilnya, keren juga. Balik. Itu untuk tampilan my car. Seperti ini ya. Untuk setting, kita lihat setting. Paling atasnya dia ada sistem, audio, display, version, sistem dan apps. Ini untuk safety ADAS, dia ada driving assist, ada safety assist, dia ada emergency lane keeping assist, ada blind spot detection, ada door open warning, ada intelligent high beam control, ada electronic stability control, ada hill descent control, ada electronic parking brake, ada warning. Ini untuk assist mode ya,
ada lane departure assist, ada alert mode, ada collision avoidance assist, ada forward collision warning, ada cross traffic collision avoidance assist, ada traffic sign recognition seperti ini, ada speed limit charge prompt tone, ada intelligent speed limit warning, ada intelligent speed limit control, dan ada parking assist. Di sini dia bisa function entrance, radar monitoring. Nah, dia ada intelligent cruise control atau adaptive cruise control, ada energy, ada iTech, ada intelligent torque adaptation control, ada energy manager, ada charging discharging, dia tampil saat dicas, ada energy consumption. Untuk vehicle dia ada intelligent chassis, ada steering assist mode, ada brake assist mode. Di sini ada untuk pengaturan lampu, ada ambient lights yang bisa disetting-setting warnanya seperti ini ya. Kurang lebih tampilannya ini untuk brightness leveling. Bisa disetting warna biru juga. Nah, seperti ini. Ada wall, front, and rear, ada rhythm ambient light atau dynamic color. Jadi sudah multicolor ambient light, ada headlamp leveling, ada headlight after exit, ada light signal preview, ada comfort driving, ada auto wiper, ada folding mirror, ada HUD atau head up display, ada instrumen, ada AC. Ini untuk AC ya. Ada untuk seat adjustment dan seat ventilation, ada lock, notification, cabin perception. Untuk service, nah ini untuk keperluan service. Untuk pengaturan AC, nah seperti ini ya. Dia punya penghangat untuk spion juga. Dari sini untuk AC tampaknya seperti ini. Paling dingin dia suhunya bisa sampai 17 derajat ya. Paling panasnya 33 derajat Celcius. Untuk speed fan juga dia bisa disetting-setting sampai 7 deh kalau nggak salah. Arah pengaturan semburan lengkap, dia ada ionizer, ada untuk kipas only, ada open close air. Tadi untuk penghangat spion, ada front defogger, ada max AC, auto climate AC, ini untuk on off speed fan. Nah, dia dual zone ya. Seperti ini. Tadi bisa di rotate juga. Ini untuk tampilan my car. Nah, seperti ini ya. Oke, di sini ada aksen silver. Jadi atasnya ada motifnya. Soft touch sampai ke sini kisi AC. Nah, di sini ya bentuknya normal. Ini ada wireless charging yang sudah fast charging 50 watt. Ada hembusan angin juga. Jadi HP kita gak akan panas saat charging di sini. Ini juga kayak dilapis sejenis bludru. Ini untuk tempat penyimpanan terbuka. Transmisinya dia single speed ya, otomatis. Untuk P dipencet. Ini ada tombol hazard yang ketika dinyalakan tombol ikut berkedip. Ada blind spot monitoring system. Ini untuk auto hold ya. Ada shortcut volume di sini, dan untuk overhead unit untuk charging. Di sini untuk P ada auto climate AC, on off speed fan, dan front defogger. Di sini ada untuk drive mode. Dan dia tetap punya start stop button ya. Kuncinya seperti ini. Saat pembelian ini dapat 2 kunci dan 1 card key. Keren kan? Ini untuk cup holder. Nah, bisa diturunin untuk naruh botol, dan bisa dinaikin ke atas ini ya untuk naruh cup holder. Ada 2 buah disk nih oleh aksen silver. Armrest dia kulit soft touch dan restitching. Ketika dibuka dia ada tempat penyimpanan tertutup ya tentunya. Dilapisi bahan sejenis bludru dan dilapisi bahan karet juga. Keren ini. Mewah sekali. Jok dia kulit soft touch dengan real stitching tentunya, dan ada motif operatif karena dia punya ventilated skid ya, baik untuk penghangat maupun pendingin. Headrest juga dia menyatu ya ala-ala sport car dengan ada lubang di tengah sini. Seatbelt dengan pengaturan ketinggian di sini, hand grip. Dia model retract, airbag lengkap sampai ke pilar ya. Plafon dia mewah warna hitam. Side visor dia ada peringatan airbag, vanity mirror. Nah, dia wide ya vanity mirrornya. Dan ada lampu yang sudah LED di kiri kanan. Seperti ini. Ada lampu yang model sensor sentuh, ada 2 di sini. Ini untuk membuka sunshade-nya. Jadi dia punya atap panoramik aja ya, bukan panoramik sunroof kayak BYD Atto 3. Nah, saat menutup dia seperti ini. Untuk membuka dia auto ya. Dia sekali pencet bisa langsung terbuka sampai ke belakang. Kiri kanan
Spion tengah dia frameless auto dimming, di baliknya ada sensor untuk safety ADAS dan built-in DVR. Sun visor juga sama, dia vanity mirrornya ada lampu yang sudah LED, dibukanya arah bawah ya. Di sini ada speaker, di balik head unit ada seolah-olah seperti ambient light yang bentuknya unik, kayak layar ya. Kalau gelap ini, airbag untuk sisi penumpang depan, premium speaker Dayno Audio, ada tweeter juga. Di sini untuk membuka laci dia soft opening, bahkan ada backlightnya. Ini layout dari door trimnya. Nah di atas ini nih ya, untuk airbagnya dia ada 9 ya total. Nah dia juga floating nih center konsolnya. Di sini ada USB Type C, Type Micro, dan 12 volt Pro outlet. Bahkan di sini ada lapisan ban sejenis bludru. Untuk pengaturan kursi dia tentunya elektrik dengan banyaknya pilihan arah. Di sini juga ada lumbar support sebanyak 4 arah. Nah ini ya, dia punya airbag di kiri dan kanan kursi, baik sisi driver maupun sisi penumpang depan. Model tarik juga sama. Untuk door trim di baris kedua juga sama ya. Dia dominan warna hitam. Di atas ini tetap kulit soft touch, ada aksen silver, yang ada motifnya door handle di sini silver. Grab handle bisa ditarik dari sini. Ada tweeter, Dayno Audio, ambient light. Di sini tetap kulit loh. Sampai ke sini dia soft touch, armrest juga kulit soft touch. Power window dia all auto. Sejarah armrest, di bawah dia ada cup holder, ada speaker yang sudah premium Dayno Audio, dan seal plate ya di sini bertuliskan BYD, bukan pintunya sampai bawah. Masuk. Setting 170. Ini belum saya setting sebenarnya, tapi emang lega, mobilnya juga besar. Mobil ini tuh bersaing langsung dengan Hypertech HT, Changan Deepal SO7. Seperti itu ya. Nah, di belakang kursi driver dia ada triple seat back pocket, yang versi kecilnya untuk naruh HP nih, fit sekali. Sama ya, di sini juga ada seat back pocket, bukan hanya satu tapi 3, ada lubangnya di sini. Layout dari dashboardnya, bagaimana menurut kalian? Ini tampilan dari atap panoramiknya yang sampai ke baris kedua, jadi memberikan nuansa terang walaupun plafonnya gelap. Di sini kisi AC ada 2 kiri kanan, jadi gak akan rebutan. Bisa dibuka tutup juga dengan geser senter arah tengah. Di sekeliling aksen grey, ada aksen silver juga, ada USB di sini yang bisa dibuka tutup. Jadi rapi, soft opening lagi. Untuk charging ya, Type C, Type Micro, karena kita sedang masa transisi. Di sini flat floor, di baliknya ada baterainya langsung nih. Dia juga dual motor ya. Ini layout dari door trimnya. Di belakang dia ada akomodasi hand grip dari track. Di sini ada lampu baca model sensor sentuh. Airbag dia sampai ke belakang ya, pilarnya, headrest tiga-tiganya di stable. Di tengah sini ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder. Ala-ala mobil mewah sekali ini ya. Seatbelt tengah di baris kedua juga sama, dia 3 titik dari jok yang rapih. Pelipatan dia 60-40, jok sudah isofix. Sama ya, ada motif perforatednya juga di sini. Kita beralih ke bagasi yuk. Untuk pelipatan kursi, nah dia dari tuas di sini ya. Nah ini nih, kita dilipat, dia rata bagasi, ada top letter dari isofix. Rem belakang dia cakram dengan kaliper berwarna merah. Nah ini untuk soket chargingnya. Ketika di charging dia ada tulisan BYD berwarna hijau dan ada indikatornya ya. Sudah CCS 2 dan support fast charging. Untuk tampilan belakang dari BYD Sea Lion 7 yang trim performance dia seperti ini tampilannya. Nah ketika mati dia clear aja ya stop lampnya. Ketika dinyalakan stop lampnya, nah dia nyala LED bar di sisi atas yang melintang dari kiri ke kanan, dan di sisi bawah ini LED-nya kayak tetesan air ya, yang makin keluar dia makin besar. Di bawahnya juga ada LED bar lagi. Di sebelah sini ada tulisan BYD Tech yang juga nyala. Lampu sen dia LED sequential yang nyalanya modern sekali ya. Jadi ketika mati dia berpendar nyalanya, ketika tegak dia sequential nyalanya. Di sini ada ducktail berwarna hitam black glossy. Di sini belum ada rear wiper, tapi ada rear defogger, ada rear upper spoiler dengan high mount stop lamp. Di sini juga ada lubangnya ya, jadi angin tetap masuk ke dalam sini. Makanya nggak perlu wiper belakang. Untuk emblem-emblem dia Sea Lion 7-nya di sebelah kanan, dan ini nih pembeda dengan trim di bawahnya. Dia ada emblem 4.5 second. Ini itu 0 ke 100 ya. Jadi mobil ini kenceng. Di sini flat nih, walaupun ininya chrome, emblem BYD. Nah ini ada emblem EV dan all wheel drive, penandanya ada ya. Di bawah dia ada yang cat warna dasar, ada aksen silver di sini nih listnya.
Ada reflektor yang menyatu dengan fog lamp belakang, sensor parkir di belakang ada 4 titik, tempat plat nomor, lampu plat nomor sudah LED. Ini kamera belakang ya, sekaligus berfungsi sebagai kamera 360 derajat. Nah, untuk tampilan kolongnya seperti ini, dia suspensinya juga sudah independen tentunya ya. Derek sebelah kanan, untuk membuka bagasi dia dari sini nih. Sudah power tailgate. Di sini posisi ketika kursi sebelah kiri berdiri tegak. Nah, seperti ini ya. Ada lampu juga di sini. Di sini juga ada speaker, Dynaudio, ada hook untuk naruh belanjaan bisa. Untuk sebelah kanan juga sama, dia bedanya gak ada hook. Di sini ada subwoofer, Dynaudio. Kiri kanan ya lampu. Di sini ada cargonet tempat penyimpanan. Nah, bisa dibuka juga ya dari sini. Cuma dia emang gak dapat ban serep, tempat penyimpanannya pun kecil karena ini untuk motor listrik di belakang. Untuk menutup dia nggak disediakan handle manual, hanya tombol. Soal floating ya, sampai ke itu tuh diberi aksen black glossy. Di sini juga ada akses smart key mode pencet. Ini lewat dashboardnya dari sisi penumpang depan. Untuk kursi dia sama-sama elektrik tapi lebih sederhana aja untuk sisi penumpang depan ini. Oke guys, mungkin itu saja review dari saya mengenai BYD Sea Lion 7 yang trim performance. Sekian, terima kasih telah menonton.